Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamda jami'il makhlukin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla mawjudin fi kulli makan. Walladzi talattafa bina bima sabaqa ilaina min rahmatin wa fadlin adzim. Maliki yaumiddin. Alladzi ta'azzama sya'nuhu an yaftakira ila syarikin au i'anati mu'inin wa qahri jami'il mutakabbirin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu bil iqrar wa na'rifu bil azzi wa taqsir. Ihdinas siratal mustaqim wansurna binasrin minka wa fathin mubin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Allahumma an'im alaina bijudika waridhaka ya rabbal alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wala taghdab alaina ya maulana wa a'inna ala tariqil mustaqim alladzi talabnahu minka ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para habaib, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para pejabat pemerintah, Bapak Wali Kota Malang yang baru ini, Bapak Setiaji, Bapak Komandan Korem 083 atau yang mewakili, Bapak Kapolresta Kota Malang atau yang mewakili, dan pejabat-pejabat lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang cukup sejuk dan cerah ini, oleh Allah kita ditakdirkan dapat melangkahkan kaki untuk menghadiri majelis haul yang ke-48 Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang ini. Dengan niat yang baik kita hadir di tempat ini dalam rangka memperingati haul itu adalah untuk mengingat mati. Sebab memperingati haul itu adalah memperingati orang yang sudah wafat. Romo Kiai Yahya 71 tahun yang lalu, 48 tahun yang lalu, yaitu tahun 71 beliau wafat. Disusul dengan putra-putranya. Bahkan Kiai Ahmad Dimyati itu 37 hari sebelum Kiai Yahya sudah wafat lebih dulu. Puasa kurang 3 hari Ramadan, kemudian Syawal 4 hari, itu disusul oleh Kiai Yahya tahun 71. Kemudian berikutnya adalah disusul dengan keluarganya, almarhumah Ibu Nyai Hajah Khadijah Yahya, disusul dengan putranya yang ada di Karangploso, almarhum al-maghfirlah
Romo Kiai Haji Abdul Azim Yahya. Kemudian disusul lagi oleh adiknya, yaitu Kiai Haji Abdurrahim Yahya. Kemudian oleh putra-putra, disusul lagi oleh putra-putra menantunya yang ada di luar kota, ada di Karangploso, ada di Turen dan lain-lain. Kemudian yang terakhir Kiai Haji Abdurrahman Yahya Al-Maghfurlah yang meninggal baru lalu menjelang bulan Ramadan tahun ini, sehingga namanya beliau tidak disebut karena belum satu tahun gitu ya. Para bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, maka di antara hikmah daripada kita memperingati hal itu adalah agar supaya kita ini tidak lupa bahwa ternyata mati itu adalah kebenaran, tidak bisa ditolak. Walaupun manusia itu berada di mana saja, pasti akan dihadiri oleh kematian itu. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Begitu kata Allah, innal mautal ladzi tafirruna minhu, mati yang kamu takuti pasti datang kepada kamu. Walaupun ada di gedung-gedung yang tinggi, pasti maut datang ke sana. Almarhum Kiai Abdurrahman yang masih segar bugar, tapi beliaunya sudah dipanggil oleh Allah SWT. Untuk itu barokah, mohon barokah surat Fatihah kepada semua yang kita hauli, yang kita peringati tadi itu. Mudah-mudahan semoga mereka itu selalu diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah SWT. Dan putra-putrinya, anak cucunya, dzurriyyahnya, semuanya dapat melanjutkan perjuangan beliau. Al-Hadzin ya, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, di antara hikmah daripada memperingati hal itu adalah mengingat mati. Bahwa ternyata mati itu adalah kebenaran, tidak bisa ditolak. Orang baik juga mati. Para nabi, para rasul, bahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah wafat. Menunjukkan bahwa dunia ini bukan untuk kehidupan selama-lamanya, namun sekedap ya. Andai kata dunia ini adalah untuk kehidupan selama-lamanya, orang yang paling pantas untuk hidup selamanya itu hanya Kanjeng Nabi. Walau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana Rasulullah fiha mukhallada. Begitu kata syair. Andai kata dunia ini adalah tempat untuk hidup selamanya, orang yang paling pantas hidup selamanya itu hanya Kanjeng Nabi. Namun ternyata tidak. Kemudian yang kedua, bahwa orang mati itu bukan berarti istirahat. Nanti akan menghadapi masalah. Bukan istirahat. Kata kitab Marokil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah, bidayahnya karangan Imam Ghazali, Marokil Ubudiyahnya, syarahnya itu adalah disusun oleh Syekh Nawawi Banten. Di dalam Marokil Ubudiyah itu dikatakan sebuah syair begini, walau anna idza mitna turikna lakanal mautu rohata kulli hayyin. Walau anna idza mitna turikna, apabila, andai kata bahwa apabila kita mati itu kemudian kita ditinggalkan begitu saja, lakana
Al mautu rohata kulli hayyin. Maka mati itu merupakan istirahat, keenaan bagi orang yang hidup. Hidup ini kan payah menghadapi berbagai macam persoalan, perintah-perintah dan larangan-larangan, ya. Kemudian mati. Andai kata tidak ada persoalan di sana, maka mati itu enak. Itu kata syair ini. Lakanal mautu rohata kulli hayyin. Ya, orang hidup mati enak, istirahat. Katanya begitu. Andai kata mati itu tidak ada masalah. Namun tidak. Walakinna idza mitna bu'isna wa nus'alu ba'da an kulli syai'in. Ya. Akan tetapi ketika kita itu mati, nanti di alam kubur itu kita dibangunkan, kata syair. Ora enak. Ya. Kena dibangunno, ditangekno, mari ngono ditakoni. Wa nus'alu ba'da an kulli syai'in, dan kita nanti akan ditanya tentang apa saja an kulli syai'in itu. Ya terutama dalam masalah ibadah. Ditakoni iman rabbuka sateruse, nggih. Ditakoni ibadah. Mboten dipun takeni tentang mangan. Kowe waktu urip mangan apa? Mboten. Ya. Mboten dipun takeni masalah pakaianmu apa? Mboten. Ya, ditakeni kendaraan mboten, apa kowe kondekanan ndek donya iku numpak apa enggak mboten, tapi yang ditanyakan ibadah. Sebab apa? Manusia diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kami tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Oleh karena itu nanti yang ditanyakan tentang ibadahnya. Maka kalau sekarang kita enak-enakan, ada orang Islam ngaku Islam tapi gak ibadah. Nek riyo melok rame-rame, melok mudik, melok halal bihalal, tapi gak poso. Itu ada, Pak. Naudzubillah min dzalik. Itu nanti di alam kubur akan ditanyakan, yang ditanyakan bukan ngelencere. Bukan itu. Tapi nanti yang ditanyakan itu adalah tentang ibadah, tentang imannya dan tentang amalnya. Itu kata saya. Oleh karena itu melalui pengajian-pengajian seperti ini kita perlu mendengarkan dari para alim ulama, dari para habaib, ilmu-ilmu yang diterima asalnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diteruskan oleh para wali, para ulama, para habaib kepada kita semua. Kita terima ilmu itu, kemudian kita amalkan. Itu nanti akan membahagiakan. Namanya sangu zat. Sangune wong mati ku apa? Takwa datang Allah Subhanahu wa taala. Ana wong mati gak nggawa sangu. Bahaya, Pak. Dengerika bareng ketemu sampai wong-wong kabeh padha nggawa sangu, awake gak nggawa. Nggih, getun. Kalau kanca-kanca nggawa kabeh macem-macem sangune bareng aku gak nggawa. Ngoten nggih. Idza anta lam tarhal bizatin minatuqa wala kita ba'dal mauti man qad tazawwada nadimta ala alla takuna kamitslihi wa anna kalam tarsyid kama kana arsada. Idza anta lam tarhal bizatin minatuqa, apabila Anda pergi berangkat menuju akhirat tidak membawa bekal, gak nggawa sangu di marang Allah, walaki tabadal mauti, sesudah mati Anda akan berjumpa man qad tazawwada, berjumpa dengan orang-orang yang membawa bekal. Dan apa yang terjadi? Nadimta ala Allah takuna kamitslihi, Anda akan menyesal. Nadimta ala Allah takuna kamitslihi, kenapa kamu itu tidak sama dengan orang-orang yang bawa bekal tadi? Itu menyesal yang pertama. Delok wong liya padha nggawa sangu kabeh, awak-awakan gak nggawa, menyesal. Nadimta. Terus yang kedua, wa anna kalam tarsyid
kama kana arsoda. Anda dulu masih hidup ndak siap-siap. Nggih, ketun salahku dhewe. Biyen gak tahu ngaji, gak duwe ilmu, akhirnya gak duwe amal. Bila ilmu niki pokok dari amal, ya. Amal niku mboten sah nek mboten enten ilmune. Kanjeng Nabi nate ingkang taken, Kanjeng Nabi ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama? Kanjeng Nabi menjawab al ilmu. Orang itu tidak paham. Takon maneh ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling afdal ya Rasul? Kanjeng Nabi jawab tetap ilmu. Sampai yang ketiga orang ini belum ngerti, ya. Kali Kanjeng Nabi terus diterangake ngene. Lha kula niki takon tentang amal, jawabane kok ilmu. Kanjeng Nabi jawab, ilmu ku senajan akeh tapi gak ana ilmune. Amale gak kanggo gawe, gak ana manfaate. Gak ana ilmune. Tapi nek amal iku ana ilmune senajan titik, ya, iku sing manfaat diterima karo Gusti Allah. Ngoten nggih. Jadi ilmu itu menjadi dasar daripada amal. Banyak orang yang beramal tapi tidak ada ilmunya, tidak akan diterima oleh Allah. Lebih-lebih nggak gawa ilmu, nggak gawa amal. Sekarang ini banyak ya, yang menjadi prihatin daripada bangsa Indonesia itu masih banyak alladzina la ya'lamuna wa la ya'malun. Ya. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam dan tidak mengerjakan Islam. Gawe ndek dosa, nggih, ngombe mabuk, sampai tinggal ini ngene lapas. Di lapas itu yang banyak orang Islam iki. Kalau nanti masuk teng lapas nih, diundang kali kepala nih. Saya tanya ada berapa Pak penghuni lapas ini? Ada 2.400 ya. Yang ada di Lowaru itu berapa? 2.400. Kemudian saya tanya berapa yang Islam? Yang tidak Islam hanya 90. Subhanallah. Ya. Waktu saya diberi waktu ceramah sambutan, saya katakan bapak-bapak, panjenengan sekarang ada di lapas ditahan karena salah, karena dosa. Tidak apa-apalah sementara ini, mungkin karena lupa, karena salah, tidak apa-apa, namanya manusia. Tapi nanti kalau sudah keluar jangan masuk lagi. Bilang aja mlebu maneh. Dadi wong sing apik. Itu sanggup? Sanggup. Kemudian di lapas itu sekarang ada pondok pesantrennya Pak. Saya diminta untuk MUU kerjasama dengan lapas untuk membentuk pondok pesantren di sana. Jadi sekarang sudah ada pondoknya di sana, ada kiainya, ada ustadznya yang ngajar sholat, ngajar Al-Quran dan sebagainya itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu nanti akan dijadikan percontohan seluruh Indonesia. Kalau di Malang ini berhasil, ya, bahwa di lapas itu dibentuk pesantren berhasil, mereka keluar jadi orang baik, maka akan dijadikan contoh di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, bila hal ngeten niki sangat penting, alhamdulillah. Dipun rawuhi kalian para habaib, alhamdulillah. Selama masih ada habaib di mana saja, insya Allah aman. Sebab para habaib itu adalah amanul ardi, pengaman bumi. Kalau sudah tidak ada, bahaya. Ya. Sekarang Indonesia masih banyak masalah, terutama yang menjadi kebingungan pemerintah itu adalah radikalisme. Baru-baru ini Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Muhajir itu ke rumah saya hari raya ketiga. Ya. Beliau tidak membawa pesan dari Presiden, hanya saja menyampaikan bahwa sekarang ini dalam keadaan kebingungan. Kenapa Indonesia semakin seperti ini? Ya. Seringkali ditayangkan di TV terjadinya dialog. Siapa dalangnya itu? Terorisme, radikalisme itu siapa? Kemudian saya waktu itu melihat TV. Ya karena tidak ada yang belajar Al-Quran. Allah sendiri yang menyatakan bahwa sumber daripada radikalisme itu adalah miras yang dipakai oleh setan untuk mengadu manusia ini. Innama yuridu syaitanu ayyuqi bainakumul adawata wal baghdha
fil khamri wal maisir. Itu Pak. Jadi dalangnya itu setan. Gitu ya. Yang menjadikan orang radikal, seneng tukaran, terorisme, itu setan. Gitu ya. Lah kenapa pemerintah belum melarang miras saya gitu? Maka kemarin saya dengan Pak Sutiaji ini wali kota yang baru Pak, wali kota yang baru terpilih, alhamdulillah. Kita ucapkan selamat kepada yang menang, saya ucapkan selamat, kepada yang kalah saya ucapkan selamat. Jadi yang menang itu selamat, yang kalah selamat. Ada Pak ulama yang mengatakan begini, kalau menang itu amanat, kalau kalah itu rahmat. Sebab apa? Nanti yang menang ini jadi amanat, amanatnya berat ya Pak. Amanat itu Masya Allah, langit, bumi, gunung tidak sanggup memikul amanat. Inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibal fa baina yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Langit, bumi, gunung gak wani nerima amanat. Manusia kok wani. Maka pejabat-pejabat yang amanah insya Allah selamat. Tapi kalau tidak amanah, zaluman jahula. Nah kemudian yang kalah, ya saya ucapkan selamat Pak sampean. Artinya tidak mikul amanah lagi itu bebas, gitu ya. Kemarin sudah saya dem-demi Pak, sing kalah-kalah. Ya sing kalah sing legowo saya gitu. Ya, sampai nonton gak menang walau untung saya gitu. Tapi itu amanat, bukan main-main. Maka nanti kita dukung Bapak Setiaji ini adalah termasuk alumni Pondok Gading Pak. Beliau jadi wali kota, alhamdulillah. Nanti akan kita ajak bersama-sama membina agama. Saya kemarin usul miras itu dilarang aja Pak. Kapolresta kemarin juga saya matur itu. Kalau menjelang Ramadan polisi mengadakan razia miras. Kemarin beliau bilang ada 9.000 botol dipecahi Pak. Saya juga diundang tapi tidak hadir. Diundang. Ya, bagus karena menghormati bulan Ramadan. Tapi ada yang lebih bagus lagi Pak, saya begitu. Nopo Kiai, jangan botolnya Pak, pabriknya Pak. Itu. Sebab kalau botolnya ada, nanti setelah hari raya bikin lagi. Banyak mayat-mayat bergelimpangan, kapal cahaya itu ya di Danau Toba, cahaya bangun tenggelam. Itu sih yang menenggelamkan siapa? Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah? Ditenggelamkan oleh Allah. Ada informasi bahwa pada saat itu dia mengadakan pesta miras. Pesta miras. Mungkin Allah marah, ditenggelam itu ya. Sekarang ini ada ditangkapi oleh polisi 5 orang tersangka. Tapi yang lebih penting lagi masalahnya, mungkin ABK-nya itu ikut mabuk, nakodanya ikut mabuk sampai lupa tugasnya. Kapal itu mesti nengen ngiwo tenggelam. Itu masalah. Jadi jangan dianggap enteng Pak, miras itu berat, gitu ya. Larangan Allah lah kok dilanggar. Ada mengatakan alasannya narkoba itu berat Pak, tapi kalau miras kan enteng. Dari siapa enteng? Pikir lagi. Banyak yang mati. Di Jawa Tengah itu ada 7 orang pemuda memperkosa anak yang baru pulang dari sekolah di tempat sunyi. Ya. Kemudian diperkosa, setelah itu dibunuh, mayatnya dibuang ke sungai. Apa itu ringan? Saya gitu. Itu berat Pak. Setelah diperiksa oleh polisi, semuanya mabuk. Itulah, maka harus hati-hati ya. Ini saya sudah setuju sama Pak Setiaji. Insya Allah nanti untuk Malang akan dilarang aja gitu. Kabupaten Kota Batu itu ada pabrik yang terbesar di Jawa Timur Pak, namanya Nusantara itu pabrik miras. Kemudian di sini ada lagi namanya Pandan Landung, ini ada yang ngapusi masyarakat.
Saya laporan dari jamaah itu ada tulisannya namanya pabrik jamu, tapi di dalamnya bukan jamu itu. Gitu? Maka ini saya katakan bahwa kalau pemerintah itu mengizinkan miras itu diproduksi, tidak dilarang, berarti mengizinkan untuk dijual. Tidak mungkin untuk digawi kalau didol, tidak mungkin. Kalau mengizinkan untuk dijual, berarti mengizinkan untuk dibeli. Kan gitu Pak ya? Masa didol gak oleh, dituku gak oleh. Kalau sudah mengizinkan untuk dibeli, berarti mengizinkan untuk diminum. Itu Pak. Lah kenapa yang ditangkap yang minum tak? Nah ini. Itulah kemarin saya sampaikan ini. Para bapak, para ibu, para hadirin hadirat, bila monggo masalah niki kepada para ulama saya mohon supaya dakwahnya dirubah. Yang selama ini amar makrufnya terlalu besar, sedangkan nahi mukarnya kurang. Sekarang kami mohon kepada para ulama, para kiai, dakwahnya dirubah, yaitu amar makrufnya tetap, tapi nahi mukarnya dibesarkan volumenya. Coba sekarang banyak yang tidak takut Allah, ya, tidak takut Allah. Tokoh-tokoh itu Pak, jadi ngaku Islam ditangkap, ya. Itu gara-gara itulah. Maka kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Miftal Huda, keluarga dalam, keluarga dari almarhum, ya, kami mohon doa restu, mudah-mudahan amanat yang ditinggalkan oleh beliau berupa pondok pesantren ini terus menerus masih bisa dilestarikan ila yaumil qiyamah. Kemarin banyak yang tanya, kalau Pak Yai Abdurrahman sudah wafat ya, nanti yang baiat tarekah siapa? Ya sekarang sudah disiapkan Pak. Insya Allah tidak akan perai. Tetap tarekah Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah tetap. Nanti 2 minggu setelah pengajian ini akan dibuka kembali. Jadi di sini pengajian ini sekaligus saya umumkan, barangkali para jamaah ada yang ingin baiat monggo, okay? Sudah ditata, ya, sudah ditata. Merekalah mugi-mugi manfaat, maslahat, bidin wa dunya wal akhirah. Sedaya amal kula panjenengan diterami, khususnya bulan Ramadan. Lajeng dipun terusaken Idul Fitri, nyuwun pangapunten sedaya lepat minal aidin wal faizin, nggih. Sami-sami sampun bersih, mugi-mugi saterusipun bersih ngantos setamake husnul khotimah. Al-Fatihah. Ya kana budaya kana stain itu suratul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semadan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.